Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan spiritual ya untuk zodiak berelemen tanah atau earth sign Capricorn, Taurus, Virgo untuk periode April 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi meskipun aku afirmasikan untuk zodiak earth sign, tetapi belum tentu resonate buat semua earth sign ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk angel terapi healing ya. Jadi jika ini relate dengan situasimu mungkin bisa kamu praktekkan ya. Angel terapi healing untuk Capricorn, Taurus, Virgo periode April 2024 ya. You are profoundly clairvoyant. Trust what you see in your mind's eye as well as with your physical sight. For your spiritual vision help you with healing, teaching and guidance. Jadi kalian earth sign Capricorn, Taurus, Virgo di bulan April ini mata ketiga kamu tuh sangat tajam gitu ya. Mata ketiga itu nggak selalu tentang melihat hal-hal gaib atau entitas lain ya, tapi di sini itu lebih ke spiritual vision ya. Intuisi yang tajam, feeling kamu, kemudian firasat, insting ya, hal-hal yang berkaitan dengan rasa, mata batin, apa yang akan terjadi gitu ya, dan juga merasakan energi di sekitar kamu ya, baik itu tempat maupun orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, maka karunia dari mata batinmu itu bisa membantumu ya untuk healing, kemudian memberikan informasi atau pencerahan kepada orang lain, dan juga sebagai guidance ya, pembimbing gitu. Jadi kalau misalkan nih kamu mau melakukan suatu perjalanan ya, tapi feeling kamu tuh nggak enak gitu, artinya kamu dibimbing dan itu ikuti ya. Atau ketika kamu merasakan ada insting kamu tuh kayak ngerasa sesuatu hal bakal terjadi gitu, mungkin bahaya atau mungkin bencana. Nah, otomatis kamu menghindari tempat-tempat tersebut ya, atau kamu bisa memberitahukan kepada orang-orang di sekitar kamu. Nah, itulah ya, jadi gift atau karunia mata batin itu bisa membantu kamu ya untuk sebagai pembimbing, pemandu gitu ya, atau sebagai juga proses healing kamu, dan juga itu tadi memberikan informasi ke banyak orang ya. Oke, ini untuk angel terapi healingnya. Kita lanjut untuk pesan dari para dewa dewi ya, untuk bulan April. Ya, di sini ada pesan dari Dewa dan Fantri ya, sesuai dengan kepercayaan India. God of Medicine, Dewa Kesehatan. Oke. Davantri adalah dewa
kesehatan ya, God of pengobatan ya, sorry, dewa pengobatan ya di alam semesta, di mana beliau ini membawa Ayurveda ya, atau pengobatan dan juga medical science to earth ya, pengetahuan tentang penyembuhan ke bumi ini. Nah, untuk pesan percintaannya, love is coming to you in divine ways, by which is mean the deities are arranging a meeting with your divine star soulmate. You are either with the right person or you will be soon. Jadi cinta segera datang dengan cara ilahi ya, dimana para dewa yaitu Davan dan Vantri mengatur pertemuan kamu dengan your divine star soulmate ya, dengan belahan bintang, belahan jiwamu ya, atau kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat dan akan disegerakan ya. Dan pesan tentang rezeki atau kelimpahan ya, or abundance, divine abundance will be yours and it will bring you good friends and satisfaction in your work. Enough money for you needs will be provided. Jadi ilahi akan memberikan kelimpahan rezeki kepadamu dan membawamu bertemu dengan teman-teman baik ya, dan juga dalam pekerjaanmu akan mendatangkan kesuksesan dan juga kepuasan ya dari hasil yang kamu capai. Kemudian Dewa dan Vantri ini juga memberikan kemakmuran atau kelimpahan cukup uang untuk kamu ya, yang bisa mengcover kebutuhan kamu selama di bulan April ini ya. Pesan yang sangat positif. Nah, sekarang kita lanjut untuk pesan spiritualnya ya. Oke, yang pertama transformation. Things are changing at the cellular level. Deep healing. Banyak hal yang akan berubah dalam kehidupan kamu, di mana ini disebut sebagai transformation, transformasi atau perubahan, atau seringkali juga disebut dengan spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Akan banyak hal-hal yang berubah dalam kehidupan kamu ya, terutama itu perubahan-perubahan yang mungkin tidak nyaman ya, seperti rasa kecewa, sakit hati, kemudian ada hal-hal banyak yang nggak sesuai dengan harapan, ada di mana kamu mengalami kesedihan atau bahkan kehilangan. Nah, di sini tujuan semesta adalah untuk meningkatkan level spiritual kamu. Jadi segala ujian yang datang, segala perubahan yang bagian-bagian dari transformasi itu mungkin membuat kamu tidak nyaman, itu sebagai pembersihan, pembayaran karma-karma kita di masa lalu. Dan maka lakukanlah deep healing ya. Deep healing bisa kamu lakukan dengan yang pasti mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kamu. Rutin bermeditasi, melakukan hal-hal baik ya, melakukan kebaikan, membagi ini ya, cinta kasih ke seluruh makhluk di bumi ini ya, dan juga menjaga melestarikan bumi ini dari kehancuran. Nah, itu salah satu, dan itu hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk deep healing ya. Dan setelah kamu melalui proses transformasi, maka kamu akan terlahir kembali menjadi sosok yang baru, yang lebih baik tentunya, lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih spiritual, dan mungkin juga lebih religius. Break the chain ya, patahkan rantai. Ancestral patterns healing
rewriting the future. Jadi hal-hal yang sudah tidak sudah tidak layak ya, atau udah nggak worth it ya, apapun itu, seperti pekerjaan, bisnis, usaha, atau hubungan ya, mau itu hubungan percintaan maupun hubungan pertemanan ya, memang mesti putuskan rantainya ya, untuk sesuatu hal yang memang sudah nggak worth it, toxic, udah tidak memberikan profit atau benefit ya, nggak ada manfaatnya lagi. Kemudian lakukan healing ya, atau penyembuhan, menenangkan diri, lakukan perenungan ya setelah kamu break the change ini ya, setelah kamu mematahkan atau memutuskan suatu rantai siklus lingkaran yang enggak ada habisnya, tetapi tidak membuat hidupmu bahagia ya. Kemudian rewriting the future, rencanakan lagi masa depanmu ya, karena hal-hal yang udah nggak layak tadi kan udah mesti diputuskan rantainya ya, maka kembali rencanakan masa depanmu dengan yang lebih positif ya, tentu saja dengan orang-orang yang positif, dengan cara yang lebih baik ya. Oke. Next ya, kita lanjut. Warrior Woman, have you answer your deepest calling? Nah, ini sinkron dengan angel terapi healingnya tadi. You are profoundly clairvoyant, bahwa kamu sebagai warrior woman, terutama kamu yang feminim ya, kamu mempunyai tugas ya, menjawab panggilan-panggilan yang datang. Nah, panggilan itu bisa datang ke dalam intuisimu ya, jadi kayak kamu mendapatkan bisikan lewat intuisimu, atau mungkin kalau kamu mempunyai kepekaan dalam pendengaran ya, kamu seperti merasa ada yang membisikkan ya, untuk mengguidance atau membimbing kamu, menuntun kamu, ya udah, itu adalah panggilan ilahi, tugas yang mesti kamu kerjakan ya. Atau kamu merasa butuh untuk membantu orang lain ya, yang membutuhkan bantuan kamu. Nah, ini juga merupakan suatu panggilan ya. Oke. Kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Summer solstice ya, atau radiance. Kamu akan mendapatkan pencerahan ya. Jadi kalau kamu merasakan stuck, merasa mungkin buntu gitu ya, nggak bisa berbuat apa-apa gitu, atau nggak tahu, bingung harus berbuat apa, nah kamu akan mendapatkan pencerahan. Pencerahan ini bisa kamu dipertemukan ya dengan seseorang, atau mungkin lebih dari satu orang ya. Intinya tuh siapapun yang dipertemukan dalam kehidupan kita tuh nggak ada yang kebetulan, semuanya tuh ada maksud dan tujuannya. Mungkin dari mereka-mereka ini kamu mendapatkan pencerahan, atau mendapatkan pengetahuan atau wawasan baru, atau informasi yang kamu butuhkan, sehingga masalah yang sedang kamu hadapi akhirnya kamu bisa mendapatkan solusinya gitu ya. Oke. Sinergi Green Man ya. Kamu bisa lakukan healing dengan pergi ke alam terbuka yang terdapat banyak pepohonan, jadi seperti hutan atau pegunungan gitu ya, atau bisa juga ke tempat yang kaya akan sinar matahari seperti pantai. Nah, kamu bisa lakukan refreshing atau healing ke tempat-tempat tersebut. Nah, di sini dari pesan sinergi ini, kamu harus bisa bekerja sama ya dengan tim kamu. Jadi kalau di rumah ya otomatis bekerja sama dengan anggota keluarga
gitu ya, anak, orang tua, atau kamu dengan saudara kamu, atau kalau di tempat kerja otomatis ya dengan rekan-rekan kerja kamu, bos kamu ya, atasan atau bawahan kamu ya, dan juga dalam pergaulan ya, pertemanan kamu juga mesti bisa bersinergi dengan teman-teman kamu gitu ya. Karena dengan kita bersinergi itu biasanya akan membawa kita ke dalam vibrasi yang tinggi gitu ya, menaikkan vibrasi kita ya. Jadi bersinergi ini ya otomatis hindari drama, konflik, situasi yang toksik ya. Jadi bekerja samalah dengan baik. Kalau ada hal-hal atau kesalahpahaman ya mesti dibicarakan, diselesaikan dengan baik-baik ya. Nggak perlu ada grundel di belakang gitu ya. Di depan kita nggak berani. Kalau ada orang yang nggak berani, di belakang orangnya kita ngomongin ya. Jadi mesti bisa bersinergi itu memahami satu sama lain, beradaptasi dan menurunkan ego. Oke, sama halnya ketika dalam relationship. Kemudian rilis ya. Ini juga ada gambar hutan ya. Ini juga sama ketika kamu butuh refreshing atau kamu healing ya. Pergilah ke alam terbuka yang dimana terdapat banyak pepohonan yang tumbuhan hijau gitu. Nah, di sini perlu juga kamu lepaskan segala hal yang membebani dirimu. Pasrahkan semuanya. Semua masalah itu sebenarnya ada solusinya, ada jalan keluarnya. Cuman terkadang kitanya aja yang nggak sabar. Ya, kita yang kurang sabar, nggak mau menunggu, maunya semua hal itu instan. Ya, bahkan mungkin kita sampai meminta bantuan dengan cara-cara dalam tanda kutip ya, untuk mempercepat keinginan kita demi ambisi kita. Nah, hal-hal seperti ini kita tuh harus pasrahkan aja ya, supaya bisa lebih tenang. Karena ketika kita berambisi, kita akan berekspektasi tinggi. Dan ketika kita terlalu ambisi dan berekspektasi tinggi ya, semesta malah akan menjauhkan gitu loh. Ya. Lepaskan beban-beban kamu. Nah, ini tadi kan juga ada pesan lakukan deep healing ya. Kamu perlu refreshing juga. Dan ya, lepaskan kemarahan, sakit hati, kekecewaan, dan juga rasa dendam. Artinya apa? Maafkan orang-orang yang mengecewakan kamu. Dan nggak harus diucapkan di depan orangnya, aku maafin kamu loh, nggak harus juga seperti itu, tapi niatkan dalam diri sendiri. Yang penting hati kamu mesti lapang, mesti ikhlas ya, dan juga mesti tulus dalam memaafkan. Tapi memang semua hal itu nggak instan juga ya, butuh proses ya. Tinggal pilihan kita mau memperbaiki hidup atau kita mau terbelenggu dalam dendam atau benci. Udah itu aja ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, desert vision quest ya. Ada pencarian misi gitu ya. Jadi kalau kamu bingung dengan tujuan hidupmu ya, kamu galau apa yang harus kamu lakukan ya, kamu mesti tahu dulu keinginan kamu dalam hidup ini apa. Nah, dari situ akhirnya kamu lakukan pencarian ya, apa yang mesti dilakukan atau dengan cara apa untuk mewujudkan keinginan atau tujuan hidup kamu ya. Misal kamu pengen punya bisnis atau usaha sendiri. Nah, cari ya apa minat kamu, kesukaan kamu apa gitu. Sesuaikan dengan modal yang kamu punya, dan kemudian juga tentu saja mencari referensi gitu ya. Intinya sih segala hal yang ingin kita wujudkan memang harus kita cari ya. Kita harus menambah wawasan, menambah ilmu, seperti itu ya. Oke, kita lanjut.
Apa yang mesti kamu lakukan atau kamu mesti hindari atau tinggalkan di bulan April ini? Oke. Di sini ada Two of Pentacle ya, tentang juggling. Ketika kamu ingin mengambil suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan, jangan lupa pertimbangkan terlebih dahulu. Jangan buru-buru daripada nanti kamu menyesal karena hasilnya nggak sesuai dengan harapan kamu. Nah, dari terapi healingnya tadi kan di sini mata batin kamu bekerja dengan baik ya. Jadi otomatis ketika kamu mempertimbangkan sesuatu ya, dengarkan suara hatimu, ikuti aja intuisimu ya. Jangan hanya bingung dan bingung, karena sebenarnya petunjuk itu udah ada ya, dari intuisimu tuh udah ada. Cuman kadang terlalu banyak mendengar pendapat orang lain gitu loh ya. Nine of Pentacles. Di bulan April ada kelimpahan rezeki ya. Jangan lupa kamu mesti bahagiakan dirimu. Kamu belilah barang yang kamu idam-idamkan atau yang kamu pengen. Mempercantik diri, merawat diri. Mungkin kamu sudah bercita-cita pengen treatment apa gitu ya. Nggak apa-apa, kita memang harus mempercantik diri atau mempertampan diri ya. Nggak harus untuk orang lain, nggak harus punya suami atau punya pacar ya kita mempercantik diri. Kita jomblo pun ya, kita juga harus mempercantik diri untuk diri sendiri, nggak apa-apa gitu ya, supaya juga aura kita lebih bersinar. Kalau kita bahagia ya, cantik itu kan relatif, tapi yang penting mesti terawat gitu loh. Kalau kita bahagia, aura kita juga lebih cemerlang ya. Apalagi kalau kita jomblo, orang-orang malah banyak yang akan lebih tertarik gitu loh ya. Oke. The Emperor. Mungkin yang perlu kamu hindari atau perlu kamu lakukan ya, coba untuk menurunkan ego, terutama yang berkaitan dengan berkolaborasi, bersinergi, atau bekerja sama itu tadi ya. Kita nggak bisa untuk memaksakan ego kita ya, apalagi dalam relationship maupun dalam teamwork kita bekerja ya. Kita mesti bisa menurunkan ego ya. Ini mungkin juga ini pesan buat earth sign ya, coba turunkan ego. Oke. Four of Cups. Hal-hal yang mesti kamu lakukan ya dari Four of Cups ini. Kalau memang kamu tidak berkenan melakukan sesuatu hal atau kamu tidak nyaman, terutama itu yang kamu anggap sesuatu hal yang salah, melanggar norma, etika, atau dirasa kamu nggak mampu untuk melakukan itu atau kamu nggak sanggup, kamu tolak aja, jangan paksakan ya. Walaupun itu sebuah tawaran menggiurkan, tapi kalau itu suatu perbuatan yang salah, di sini ada pesan kamu mesti bisa menolak ya. Oke. Ya. King of Pentacles. Hal yang mesti kamu lakukan juga kamu mesti juga fokus dengan duniawi ya. Bukan berarti kita gila harta atau gila jabatan ya, tapi maksudnya bagaimanapun kita ini hidup pasti kan butuh uang ya. Beli apapun tuh pakai uang gitu loh. Nah, pesannya di bulan April ini, cobalah kembali fokus mengejar hal-hal yang sempat terbengkalai atau sempat kamu abaikan, seperti pencapaian dalam karir ya, mengejar lagi target
dalam pekerjaan kamu supaya kamu bisa achieve gitu ya, dan juga mengembalikan kestabilan keuangan kamu ya. Mungkin nggak semua art sign ya, mungkin ada beberapa yang sempat kondisi keuangannya mungkin amburadul gitu ya, karena ya kemarin-kemarin sempat banyak pengeluaran, terus mungkin ada sesuatu hal yang membuat kamu jadi males kerja gitu ya. Nah ini waktunya fokus untuk mengembalikan kestabilan keuangan kamu lagi ya. Oke, kita lanjut untuk pesan malaikat, angel message di periode April ya, untuk earth sign Capricorn, Taurus, Virgo ya. Take charge and action. Pesannya adalah ambil tindakan, kesempatan, dan lakukan itu. Jangan takut, jangan ada rasa minder atau nggak percaya diri. Jadi ketika ada kesempatan datang, ambillah dan lakukan pergerakan ya, karena kita nggak pernah tahu, siapa tahu di situ malah ada kesuksesan ya. Jadi apapun resikonya nanti, kita lebih baik bergerak, mencoba, daripada kita hanya duduk diem gitu loh ya, ketika ada kesempatan datang ya. Tentu saja dengan pertimbangan, karena kamu mempunyai intuisi yang tajam ya, insting kamu kuat. Jadi jika kesempatan itu kamu rasa yakin, kok kayaknya nih positif banget ya, aku ngerasain energinya nih positif, aku ngerasain ini bakalan oke nih, ya udah, ambil, lakukan pergerakan, action ya. Oke, next untuk afirmasi di bulan April ya. Semoga ini relate dengan situasi kamu, earth sign ya. I am blooming, I am full of authenticity because I bloom exactly the way I was always meant to ya. Ibarat bunga aku bermekaran ya, dan dengan segala yang aku punya, diriku yang apa adanya ya, aku selalu bisa mendapatkan apa yang aku inginkan ya. Ini mungkin bisa menjadi afirmasimu. Dengan segala diriku yang, dengan segala hal yang aku punya, diriku yang apa adanya, aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan ya. Ini untuk menarik, untuk membantu manifestasimu supaya energinya bisa lebih cepat tertarik atau terjadi ya. Oke, ini pesan spiritual yang bisa aku sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Untuk pesan-pesan yang baik jadikan sebagai motivasi, mungkin untuk yang kurang baik jadikan sebagai antisipasi. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.